pada awal pemerintahan setelah Pangeran Mas Jainul Arifin dinobatkan sebagai Panembahan Ratu Girilaya Kesultanan Cirebon, ia bersama rombongan para pembesar keratonnya bermaksud melakukan prosesi ziarah kepada para leluhurnya di kompleks pemakaman Gunung Sembung yang sekarang berlokasi di Jalan Sunan Gunung Jati, Kampung Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Tiba-tiba rombongan Panembahan Ratu Mas Jainul Arifin dihadang oleh Datuk Pardun Banakling, seorang murid utamanya Syekh Siti Jenar. Konon Datuk Pardun menurut naskah Mertasinga telah mempersiapkan diri memperdalam ilmu kanuragan yang telah ia terima dari Syekh Siti Jenar sebelum gurunya itu dihukum mati di Cirebon masa pemerintahan Syarif Hidayatullah. Oleh karena itu, Datuk Pardun ingin membalas dendam kepada Susuhunan Jati Syarif Hidayatullah sebagai hakim persidangan Syekh Siti Jenar. Namun ternyata Syarif Hidayatullah telah lama wafat. Maka dendamnya itu ingin dilampiaskan saja kepada cicitnya yang sekarang berkuasa sebagai Sultan Cirebon. Dengan gagah berani, Datuk Pardun berusaha menembus para pengawal untuk dapat membunuh Panembahan Ratu Mas Jainul Arifin. Sehingga tidak sedikit prajurit pengawal yang terluka dan terbunuh oleh keganasan Datuk Pardun. Namun banyaknya dan tangguhnya prajurit para pengawal, akhirnya Datuk Pardun pun terbunuh juga. Namun ada juga yang menerangkan kalau terbunuhnya Datuk Pardun itu oleh kerisnya Mas Jainul Arifin. Setelah terbunuhnya Datuk Pardun, maka rombongan keraton pun melanjutkan perjalanan sambil membawa jenazah Datuk Pardun untuk dimakamkan di komplek pemakaman Gunung Sembung. Setelah selesai pemakaman Datuk Pardun, rombongan pun melanjutkan prosesi ziarah di makamnya Sunan Gunung Jati. Namun, ketika pulang melewati tempat terbunuhnya Datuk Pardun tadi, ternyata jenazahnya sudah tergeletak kembali di tempat semula saat ia terbunuh. Setelah 3 kali jenazahnya Datuk Pardun dimakamkan, tapi jenazah itu tergeletak kembali di tempat terbunuhnya. Maka diputuskan bila jenazah Datuk Pardun itu akhirnya dimakamkan di sekitar tempat terbunuhnya saja, yang sekarang berlokasi di pemakaman Watu Watek, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, seberang Pasar Keramat. Pemerintahan Kesultanan Banten masa Sultan Maulana Yusuf dengan Kesultanan Cirebon masa Panembahan Ratu Mas Jainul Arifin pernah sepakat untuk membagi 2 kekuasaan atas bekas
wilayah Kemaharajaan Pajajaran dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Namun ternyata Tatar Sunda Parahyangan telah terkuasai pemerintahan Sumedang Larang masa Prabu Gesan Ulun Angkawijaya Kusumadinata kedua, yaitu sebagai Sri Nailendra, penerus eksistensi Kemaharajaan Pajajaran. Tentu saja selanjutnya pihak Kesultanan Banten dan Cirebon tidak berminat lagi untuk menguasai sisa bekas wilayah kekuasaan Pajajaran tersebut. Karena Cirebon dan Banten tahu pasti bila Prabu Gesan Ulun Angkawijaya itu sama-sama masih keturunan Sarip Hidayatullah dari Prabu Siliwangi. Prabu Gesan Ulun Angkawijaya Kusumadinata kedua memerintah di Sumedang Larang selama 28 tahun, sejak tahun 1580 sampai 1608 Masehi, yang meliputi wilayah Sumedang, Subang, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Kuningan, Tatar Ukur Bandung, Limbangan, dan bekas Timbangan Garut, Tasikmalaya kecuali Galuh Ciamis, karena sudah menjadi bagian kekuasaan Kesultanan Mataram Islam Sultawijaya. Setelah Keraton Pakuan Pajajaran pada tahun 1579 Masehi diluluh lantakan oleh pasukan Kesultanan Banten masa Maulana Yusuf, ternyata raja ke-6 atau raja terakhir Pajajaran yang bernama Prabu Nusia Mulia atau Raga Mulia Suryakancana telah menyingkir ke Gunung Salak sambil menghimpun kekuatan untuk serangan balasan. Namun tidak pernah terlaksana karena dia keburu meninggal dunia. Sebelum raja terakhir Pajajaran bersama keluarganya dan beberapa pembesar keratonnya mengasingkan diri ke Gunung Salak, ia pun telah mempersiapkan 4 bersaudara para Kandaga Lante untuk mengamankan putra mahkotanya dan menyerahkan mahkota Binokasi Sang Hyang Pake beserta beberapa benda pusaka Pajajaran lainnya, serta menyampaikan pernyataan penyerahan mandat kekuasaan sisa Pajajaran kepada Raja Sumedang Larang sebagai kerabat terdekat, dan Sumedang Larang memang merupakan salah satu mandalanya Pajajaran sejak Prabu Siliwangi. Keempat para Kandaga Lante Pajajaran yang diutus ke Sumedang Larang itu terdiri dari ke-1 Mahapati Sang Hyang Hau yang kemudian populer disebut Eyang Jaya Prakosa. Kedua, Patih Batara Dipati Wiradijaya yang kemudian populer disebut Eyang Nangganan. Ketiga, Patih Batara Pancarbuana yang kemudian populer disebut Eyang Terong Peot.
Dan yang keempat, Patih Batara Sang Hyang Kondang Hapa. Sesampainya di Sumedang Larang, ternyata keempat Kandagalante atau para bangsawan mantan para pembesar Pajajaran itu telah ada kesepakatan dengan Pangeran Santri Kusumadinata bahwa ke-1, Pangeran Santri Kusumadinata selaku Raja Sumedang Larang menerima mandat untuk menjadi Sri Nalendra penerus kemaharajaan Pajajaran yang ditandai dengan serah terima mahkota Binokasi Sang Hyang Pake dan segala benda pusaka Pajajaran yang dibawa oleh keempat Kandagalante tersebut. Namun, ia menyatakan bahwa yang akan menjadi Sri Nalendra itu adalah Pangeran Angkawijaya selaku putra mahkotanya yang sedang menimba ilmu di Kesultanan Pajang. Kedua, Pangeran Santri Kusumadinata pada saat menerima mandat telah langsung mengangkat keempat Kandagalante Pajajaran untuk menjadi para patih Sumedang Larang sambil menunggu kepulangan Pangeran Angkawijaya dari Kesultanan Pajang. Ketiga, Pangeran Santri Kusumadinata menjelang wafatnya telah mengamanatkan kepada keempat Kandagalante itu agar melindungi dan membimbing putra mahkotanya yang bernama Pangeran Angkawijaya Kusumadinata kedua agar dapat mapan menjadi Sri Nalendra penerus kemaharajaan Pajajaran di Sumedang Larang. Pangeran Angkawijaya Kusumadinata kedua lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1558 dari pasangan Pangeran Santri dengan Nyimas Ratu Setiasih Pucuk Umun Sumedang Larang. Pangeran Angkawijaya Kusumadinata kedua bergelar Prabu Gesan Ulun yang dinobatkan pada awal tahun 1580 Masehi. Prabu Gesan Ulun Angkawijaya Kusumadinata kedua merupakan raja tertampan pada zamannya yang sebelum dinobatkan menjadi raja, ketika pulang dari Pajang menikah dulu dengan Nyai Mas Tukang Gedeng Waru selaku permaisurinya. Lalu memiliki putra bernama Pangeran Ranggagede Kusumadinata sebagai putra mahkotanya. Kesultanan Cirebon masa penembahan Ratu Mas Jainul Arifin alias Pangeran Girilaya ini pernah mengalami satu konflik yang menghebohkan dengan Sumedang Larang masa Prabu Gesan Ulun yang terjadi antara tahun 1585 sampai 1588 karena pasukan Pakungwati Cirebon menyerang Sumedang Larang setelah Prabu Gesan Ulun dituding membawa lari Putri Harisbaya, yaitu selirnya Panembahan Ratu Mas Jainul Arifin. Sebagai akibat dari peristiwa Harisbaya itu,
hampir terjadi perang besar. Namun berakhir dengan penyerahan wilayah Sindang Kasih Majalengka dari Sumedang Larang kepada Kesultanan Cirebon sebagai penebus talak tiganya Pangeran Mas Jainul Arifin kepada Nyi Mas Ratu Harisbaya. Ternyata penyerahan wilayah Sindang Kasih Majalengka kepada Kesultanan Cirebon itu menimbulkan kontrak dari para patihnya Prabu Gesan Ulun, terutama Mahapatih Jaya Prakosa Sanghyang Hawu yang tidak setuju dengan sikap Prabu Gesan Ulun dalam mengambil jalan damai dengan Cirebon. Padahal tekad Mahapatih Jaya Prakosa Sanghyang Hawu bersama ketiga adiknya ingin menaklukkan Kesultanan Cirebon yang telah membantu Kesultanan Banten dalam menghancurkan keraton di Pakuan Pajajaran. Itulah sebabnya sejak para Kandagalante itu menjabat sebagai para patihnya di Sumedang Larang, langkah pertama mereka membentuk armada bala tentara Sumedang Larang yang tangguh. Memang kisah Ratu Harisbaya yang cantik jelita itu terus hidup dalam hasanah sejarah dan budaya Sunda. Cerita cinta tragisnya dijadikan legenda dan dongeng, bahkan dipertunjukkan dalam wayang kulit dan pantun serta ditulis dalam berbagai literatur. Kisahnya menjadi pengingat bagi masyarakat untuk waspada terhadap cinta yang dapat berujung pada konflik dan penderitaan. Selain memiliki leluhur yang sama, yaitu Sarip Hidayatullah sebagai cucu Prabu Siliwangi, sebenarnya sejak muda Panembahan Ratu Mas Jainul Arifin dengan Prabu Gesan Ulun Angkawijaya itu bersahabat, karena keduanya pernah sama-sama berguru ketatanegaraan kepada Jakatingkir Hadiwijaya selaku Sultan Panjang yang pertama. Akhirnya Pangeran Mas Jainul Arifin menjadi menantu Sultan Jakatingkir Hadiwijaya karena ditikahkan dengan Nyi Mas Ratu Panjang Glampok Riris. Sedangkan pemuda yang bernama Pangeran Angkawijaya, putra Pangeran Santri Kusumadinata itu diam-diam menjalin cinta dengan gadis remaja yang bernama Nyi Mas Putri Harisbaya, seorang bangsawan Madura, saudaranya Sultan Jakatingkir Hadiwijaya. Namun, cinta Pangeran Angkawijaya dengan Nyi Mas Putri Harisbaya sebelum sampai ke pelaminan harus tertunda, karena ketika Pangeran Santri wafat pada tanggal 2 Oktober tahun 1579, maka Pangeran Angkawijaya pun dipanggil pulang ke Sumedang Larang untuk dinobatkan menggantikan ayahnya. Ternyata setibanya di Sumedang Larang, Pangeran Angkawijaya Kusumadinata kedua ini disambut oleh 4 orang bersaudara para Kandagalante Pajajaran atau bangsawan mantan patih yang diutus Raja ke-6 atau raja terakhir
Pajajaran, yaitu Prabu Nusia Mulia atau Raga Mulia Surya Kancana, untuk menyerahkan mandat dalam meneruskan kekuasaan Pajajaran oleh Sumedang Larang.